Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Vidi. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebagai ucapan rasa syukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan semoga apa yang akan kita pelajari nantinya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai. Kita akan belajar membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu kita akan membandingkan bilangan bulat. Namanya saja membandingkan. Nah, berarti untuk membandingkan pasti ada yang lebih dari atau ada yang kurang dari. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Oke. Bedanya kalau di perbandingan bilangan bulat ini, bisa saja kita membandingkan bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, atau bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, yang pertama, kita akan membandingkan bilangan positif dan bilangan negatif. Bisa kalian lihat, untuk bilangan 0, di sini adalah bilangan netralnya. Nah, kemudian bilangan yang Bu Vidi beri warna pink, ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang Bu Vidi beri tanda warna biru, ini adalah bilangan bulat negatif. Dari sini ada yang diberi kotak, yaitu bilangan negatif 6 dengan bilangan 3. Berarti kita akan membandingkan bilangan negatif 3 dan bilangan negatif 6 dan 3. Posisinya bilangan negatif 6 ini ada di bilangan negatif, sedangkan yang 3 ada di bilangan positif. Maka bilangan negatif 6, ditulis di sampingnya, bilangan negatif 6 ketika dibandingkan dengan bilangan 3, itu bernilai negatif 6 lebih kecil dari 3. Negatif 6 lebih kecil dari 3. Mengapa demikian? Kenapa bisa begini? Ya, dilihat dari garis bilangan. Mari kita lihat dari garis bilangan. Dilihat dari garis bilangan dapat kita ketahui bahwa semakin bilangan itu ke arah kanan, ya, ditulis semakin ke arah kanan, maka nilainya semakin besar. Sedangkan ketika bilangan itu semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, bisa kalian lihat. Negatif 3 ini posisinya di sebelah kiri atau di sebelah kanannya 3. Kalau di sebelah kiri, pasti dia lebih kecil. Nah, negatif 6 lebih kecil dari 3. Dari sini kalian bisa mengerti? Nah, untuk catatan ini bisa kalian tambahkan di buku tulis kalian ya. Supaya nanti kalian juga bisa mengingat ketika menemukan soal lainnya.
Berikutnya, membandingkan dua bilangan negatif. Nah, berarti posisinya sama-sama di kelompok negatif. Nah, sebelumnya Bu Fidi tambahkan lagi catatannya di sini. Bilangan bulat positif lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ini Bu Fidi beri tanda warna berbeda supaya kalian juga. Nah, oke. Yang ini Bu Fidi beri tanda warna hijau. Ini catatan pertamanya. Ini nomor 1. Kemudian yang Bu Fidi beri kotak ini adalah catatan nomor 2. Oke. Ini nomor 2. Nah, sekarang membandingkan dua bilangan negatif. Letaknya sama-sama di negatif. Bagaimana? Kita gunakan prinsip yang kedua. Semakin ke arah kiri, maka nilainya semakin kecil. Ketika kita melihat pada garis bilangan, di posisi nomor B ini membandingkan bilangan negatif 45 dan negatif 21. Berarti posisi dari negatif 45 di sini. Sedangkan posisi dari negatif 21 di sini. Di sini bilangan 0. Sini 0, di dekatnya 0, sini 1. Bilangan bulat positifnya di sini. Oke. Maka ketika kita melihat pernyataan ini, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Negatif 45 berarti lebih kecil dari negatif 21. Mudah bukan? Berikutnya, bilangan positif lebih besar dari 0. Nah, nih, dari sini bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Artinya berarti bilangan positif itu selalu lebih besar dari 0. Karena letaknya di sebelah kanan. Semakin ke kanan, semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, semakin kecil. Nah, begitu pula dengan ini, bilangan negatif kurang dari 0. Bilangan negatif letaknya di sebelah kiri dari 0, berarti selalu kurang dari 0. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, kalian catat ini di buku catatan kalian, supaya nantinya ketika membandingkan bilangan, kalian bisa lebih mudah. Berikutnya, kita akan membandingkan bilangan dengan cara mengurutkannya. Mengurutkan bilangan berarti kita juga harus memperhatikan posisinya di mana ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, kita bisa melihat kalau mengurutkan bilangan biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara acak, mudah. Letaknya sama-sama di bilangan positif. Tapi bagaimana ketika bilangan itu ternyata berbeda? Ada yang bilangan bulat positif, ada yang bilangan bulat negatif. Maka kita harus memastikan posisinya dalam garis bilangan sebelum mengurutkannya.
Atau, Bu, bagaimana ketika garis bilangan itu jaraknya jauh? Membandingkan 1 dengan negatif 40. Atau membandingkan 35 dengan negatif 3. Letaknya terlalu panjang dalam garis bilangan. Kalian perhatikan ini saja. Semakin ke arah kanan, semakin besar, semakin ke arah kiri, semakin kecil. Jadi kalian sudah bisa membayangkan kira-kira letaknya dalam garis bilangan bagaimana. Coba kita lihat contoh yang pertama. Urutkan bilangan negatif 5, 8, 14, 1, dan negatif 3. Kalian harus memperhatikan ini. Urutkan dari yang terkecil atau urutkan dari yang terbesar. Jangan sampai salah ketika kalian mengurutkannya mulai dari yang salah, nanti hasilnya juga salah. Kita coba yang pertama. Negatif 15, 8, 14, 1, dan negatif 3. Kita coba membayangkan posisinya dalam garis bilangan. Oke, kita tentukan dulu nolnya di mana ya. 0 berada di sini. Oke, ketika 0 berada di sini, berarti negatif 15 di sini. 8 adalah bilangan positif, berarti letaknya di kanan. 14 letaknya bilangan positif juga. Di sini sudah ada 8, berarti 14 pasti di sebelah kanannya 8. Nah, 1 berarti di depannya 8 atau sebelah kirinya 8, tapi di sebelah kanannya 0. Kemudian negatif 3. Sini letaknya. Sebelah kanannya negatif 15, tapi di sebelah kirinya 0. Nah, otomatis ketika mengurutkan dari yang paling kecil, semakin ke kiri semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan semakin besar. Urutannya bagaimana? Ya ini. Ini adalah urutan pertama. Negatif 15 adalah urutan pertama. Negatif 3 adalah urutan kedua. Bilangan bulat positif 1 ini adalah urutan ketiga. 8 urutan keempat. Dan 14 adalah urutan kelima. Maka urutan dari yang terkecil sama dengan negatif 15, negatif 3, 1, 8, dan 14. Nah, misalkan tanpa menggunakan garis bilangan, kalian bisa menentukan kalau bilangannya ini besar tapi ada tanda negatif, berarti semakin kecil. Sedangkan kalau bilangan positif, semakin angkanya, ketika positif kan tidak ada tanda negatifnya, semakin bilangannya besar, berarti juga semakin besar. Seperti itu. Dari sini, kalian bisa memahami. Oke, good. Berikutnya, yang ini Bu Vidi mencoba mengambil contoh yang D. Urutkan bilangan negatif 120, negatif 289, 312, 0, 96, negatif 80, mulai dari yang terbesar. Bu Vidi tanpa menggunakan garis bilangan. Coba Bu Vidi ingin mengajak kalian sama-sama untuk membayangkan letaknya di mana. Oke, dari yang terbesar ya. Ingat dari yang terbesar. Berarti kalian lihat dulu bilangan yang positif. Karena kalau besar pasti positif dulu.
Kalau kecil, negatif dulu. Yang positif Bu Vidi lingkari, ada 312. Ternyata di sini ada bilangan netralnya 0, ada 96. Kita bandingkan, lebih besar mana 312 dan 96? Ya, benar. Lebih besar bilangan 312. Kita tulis dulu. Berikutnya, bilangan positif lainnya. Ada 96. Oke. Adakah bilangan positif lainnya? Tidak ada. Berarti berikutnya adalah bilangan 0, bilangan netral. Selanjutnya kita menuju ke bilangan bulat negatif. Kita membandingkan bilangan bulat negatif. Ada negatif 120, ada negatif 289, dan ada negatif 80. Ingat, kalau bilangan bulat negatif, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin besar, semakin kecil. Berarti kita cari bilangan yang tidak terlalu besar dalam bilangan negatifnya. Berarti di sini adalah negatif 80. Nah, selanjutnya adalah negatif 120. Dan yang terakhir adalah negatif 289. Good. Berarti ini sudah urut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oh ya, Bu Vidi lupa mengingatkan. Ketika mengurutkan bilangan, jangan lupa ketika bilangan yang sudah kalian tulis, ketika mengurutkan, kalian coret. Jadi kalian bisa mengingat tadi sudah ditulis atau belum, terlewatkan atau belum. Misalkan kalian sudah menulis bilangan 312, maka 312 ini silakan kalian coret. Sudah menuliskan 96, 96 ini kalian coret. Menuliskan 0, 0 kalian coret. Menuliskan negatif 80, kalian coret. Setelah menuliskan negatif 120, bilangannya kalian coret. Setelah menuliskan negatif 289, kalian coret. Dari sini, adakah bilangan yang belum kalian coret atau belum kalian tulis? Tidak ada, berarti ini sudah urut dan sudah tertulis semua. Nah, mudah bukan? Jangan lupa untuk catatan-catatan penting ini dan trik-trik mengurutkan bilangan, mencoret bilangan supaya tidak terlewatkan. Oke, demikian pembelajaran mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Apabila kalian ada kesulitan atau pertanyaan, bisa kalian menghubungi secara pribadi melalui WhatsApp. Demikian pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa belajar di rumah dengan baik. Masa pandemi bukan jadi penghalang kalian untuk belajar di rumah. Sekian apa yang sudah kita pelajari. Marilah kita berdoa. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Bu Vidi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.